Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama pagi hari ini akan memulai ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur dipanjatkan hanya bagimu Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang kau berikan bagi kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Napas hidup yang kau masih percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami buat Tuhan mungkin sepanjang minggu ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk seluruh sedang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Kau tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Biarlah bersama-sama kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Begitu Tuhan kami berdoa seluruh sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah kami pada hari ini secara live streaming Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, memberikan kesehatan buat mereka Tuhan. Yang sakit kesembuhkan Tuhan, yang masih berbimbang, ada masalah Tuhan, Engkau selesaikan Tuhan, Kau campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan sembah Dia, kita agungkan nama Dia Yesus. Sekarang ku
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan, Engkau lingkupi kami, tutup bungkus kami Tuhan. Buat kami bersukaria Tuhan pagi ini Tuhan. Kami masih ingin mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak kami puji Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Segala ucapan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa bagi kami Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
kuasa-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan, kesehatan Kau beri bagi kami Tuhan bagi ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau jawab segala doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan siap memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, beria-ria Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita yang siap memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya, puji nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita muliakan nama Tuhan. Bagiku ya Tuhan Allah kemenanganku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. haleluya. Yesus baik, sangat baik bagi kita, amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuh hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. haleluya. Puji nama Tuhan, Yesus baik, amin. Yesus baik, amin. Katakan samping kiri kanan, katakan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Sekali, dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. siapa? Yesus Dia baik Kaki, bagiku. siapa dirinya? Yesus Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Siapa baik bagi kita? Siapa yang baik bagi kita? Yesus, Yesus baik bagi kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Yesus sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan.
Saya yakin di tempat ini kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Saya sendiri merasakan bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Kekuatan kesehatan Tuhan beri bagi kami. Sepanjang tahun ini begitu banyak cobaan, tantangan, sakit penyakit yang mungkin kita alami. Terlebih saya alami. Tapi Tuhan baik, sangat baik dengan kita. Begitu juga dengan jemaat kita. Ada banyak yang sakit, ada banyak yang punya masalah. Tapi sampai saat ini Yesus sangat baik bagi kita, amin. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan atasi, Tuhan angkat, Tuhan buka jalan bagi kita. Lebih baik kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama ingin meletakkan persembahan kita pada Tuhan. Diki bawa kita dalam doa. Sebelum memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Di sini kami dengan penuh kesungguhan hati dan dengan penuh kerinduan hati kami Bapa berkumpul kami anak-anak-Mu di tempat gedung gereja ini. Tuhan Yesus, berikan kami kerelaan hati dalam memberi persembahan kami kali ini. Tuhan Yesus berkatilah setiap persembahan yang kami berikan, agar bukan hanya berguna bagi setiap kami sesama kami manusia Tuhan Yesus, namun terlebih nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tempat maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan dengan penuh kerelaan hati. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar pundi-pundi diadarkan. Kita angkat pujian kita, Allah sumber kuasa. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga. Oke, sudah saya undang kita bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Dan ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Allah sumber bagi kita, amin. Sumber kekuatan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita. Saya yakin dan percaya kita sangat merindukan kuasa Roh Kudus Tuhan ada dalam diri kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini.
Mari kita sama-sama persiapkan diri kita. Kita melayakkan diri kita. Firman Tuhan yang begitu indah akan diperdengarkan bagi kita. Mendidik kita. Mendidik kita. Menasihati kita. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau yang termulia bagimu Tuhan. Kau yang terbesar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat lawatan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hosana, 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 Hosana.
Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan Roh Kudus-Mu tidak tinggal diam. Dan bulan-bulan ini Tuhan, biarlah Roh Kudus berkuasa dalam hidup kami. Dan kami memperingatinya Tuhan. Engkau telah naik ke surga. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau tinggalkan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah kami puji-puji sembah kami. Biarlah berkenan hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang ajaib. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami. Berkuasalah Engkau Tuhan dalam rumah tangga kami. Berkuasalah Engkau Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kemuliaan keagungan aja bagi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Sepanjang malam ini bahkan pagi hari ini Tuhan. Kami bisa kuat. Kami bisa mampu. Kami bisa berada di ruangan ini Tuhan. Ini oleh kasih anugerah-Mu yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Kesempatan pada pagi baik bagi kami. Biarlah benar-benar kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau mempersiapkan hati kami masing-masing. Baik yang mendengarnya, yang menyampaikannya Tuhan. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua. Yang menyampaikan, yang mendengarkannya sama-sama diberkati. Sama-sama yaitu merasakan damai sejahtera-Mu. Kalau kami yaitu benar-benar membuka diri kami supaya taburan firman Tuhan ditempatkan di hati kami, sanubari kami, bahkan kehidupan kami dan keluarga kami, di mana kami melangkah, di mana kami bertindak, berbuat, bekerja dan melakukan tugas kami. Karya Tuhan terbesar dalam hidup kami melewati kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami tidak izinkan kuasa kegelapan yang mencuri atau mengganggu jalannya, yaitu menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sepakat menengking, menolak, mematahkan kuasa itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba siap menyampaikan kebenaran firman-Mu dan sidang jemaat Tuhan siap mendengar dan membuka hati supaya firman Tuhan ditempatkan di tempat yang layak, yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam, puji nama Tuhan. Kita mengakhiri yaitu bulan Mei, bulan 5. Dan kita minggu depan kita masuk yaitu bulan yang ke-6 tahun 2021. Pada pagi hari ini, kalau menurut yaitu jadwal yaitu penyampaian firman Tuhan dari Sinode GBI dari pusat, saudara, yaitu kita masih yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai yaitu urapan dari Roh Kudus. Tapi pada pagi hari ini yaitu karena di print oleh Dodi, lain yang di printnya yaitu untuk bulan yaitu Juni mengenai keluarga. Ya, jadi bulan Juni menyampaikan firman Tuhan mengenai keluarga, saudara. Mungkin minggu depan kami ambil yaitu pengurapan Roh Kudus. Jadi pagi hari ini yaitu saya sampaikan firman Tuhan yang diambil dari Matius 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ada 3 ayat, saudara. Sekali lagi Matius 19 ayat 13 sampai yang ke-15. Saya baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi judul yang disampaikan pada pagi hari ini, karakter dibentuk dari keluarga. Karakter, saudara. Dan di tema di depan yaitu membangun karakter ilahi. Ya, secara umumnya saudara. Dan pada pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan yaitu karakter dibentuk dari keluarga. Jadi keluarga ini punya peran yang luar biasa saudara. Jadi muncul anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa yaitu berdasarkan dari keluarga. Karakter dibentuk dari keluarga saudara. Ini Yesus memberkati anak-anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kalau berdoa untuk pemberkatan nikah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yaitu berdoa supaya diberkati yaitu buah kandungan, diberkati yaitu benih dari si laki-laki saudara, sehingga diberkatilah yaitu mempelai itu mempunyai keturunan. Jadi dari itu sudah didoakan saudara, supaya karakter dibentuk dari keluarga. Ya tujuannya, pentingnya membentuk karakter dan menjaga anak agar selalu di dalam Tuhan. Yang pertama pentingnya, sangat penting saudara, membentuk karakter dan menjaga anak agar selalu di dalam Tuhan, selalu di dalam Tuhan saudara. Kemudian tujuan yang kedua, jemaat mengambil langkah, menumpangkan tangan, mendoakan dan memberkati anaknya setiap hari saudara. Jadi kita sebagai orang tua, yaitu kita, apalagi karena anak-anak kita yang masih kecil, kita yaitu tumpang tangan di atas kepalanya. Kita berdoa saudara, di sini mendoakan, memberkati. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari si kecil, bahkan yaitu kita melihat agama sepupu kita, anaknya baru lahir, lalu didengungkan doa untuk yaitu bayi itu saudara, yaitu supaya diberkati, supaya Tuhan menjaga. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mengambil langkah, menumpang tangan, mendoakan dan memberkati anaknya setiap hari saudara. Setiap hari kita doakan anak-anak kita supaya dilindungi oleh Tuhan, supaya dipelihara Tuhan, supaya diberkati Tuhan saudara. Itu menjadi peran dari orang tua, peran kita sebagai bapak, peran kita sebagai ibu saudara, sebagai kakek, nenek. Ya. Ibu saya itu punya cicit saudara, sudah 3 kali bercucu saudara. Dia yaitu sudah tua dan kadang-kadang tidak terlalu nyambung yaitu pembicaraan kita, sudah umur 90 tahun dia sudah berumur saudara. Haleluya, karya dan berkat Tuhan luar biasa. Bagaimana membentuk karakter anak? Ya, ada pertanyaan lagi saudara. Karakter dibentuk dari keluarga. Ditanya lagi, bagaimana membentuk karakter anak? Jadi beberapa poin yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kalau orang ahli metodik mendidik saudara, mereka punya sistem, punya cara untuk mendidik murid-muridnya supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas saudara. Peran orang tua lebih lagi saudara, peran orang tua lebih lagi. Karena guru berapa jam dahnya di sekolah saudara. Dan kita sebagai orang tua, dari jamnya yaitu dari sejak lahir sampai mereka yaitu sudah berkeluarga, kita tetap yaitu menyerahkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Bagaimana membentuk karakter anak? Yang pertama saudara, ayat yang ke-13
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memerahi orang-orang itu. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus senang, Tuhan kita senang. Kita bawa anak-anak kita, saudara. Pada pagi hari ini, saudara, ibu saya bilang, melayaku, melahumai nunggu humai. Elah kuanike, rata-rata ike ya, nyiap ye, jeleng misik, mandui. Nah, kemudian yaitu mihup, kuman. Aduh, leha-leha katutukwa. Sana misik matan tak kuman. Dongok-dongok kuman. Ibu saya ini orang aktif, saudara. Dia tidak mau makan yang disediakan dia, bahkan dia yang menyediakan untuk anak cucunya. Luar biasa, saudara. Haleluya, haleluya. Jadi seluruh keluarga kita sama-sama beribadah. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, saudara. Supaya ia meletakkan tangannya, supaya Yesus meletakkan tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap yaitu jemaat yang anaknya masih kecil, saudara, kita serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada gereja untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dan Gembala Sidang menumpang tangannya untuk memberkati anak ini, melambangkan tangan Tuhan untuk yaitu mendoakan, memberkati anak ini sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu murid-murid ini tidak tahu yaitu rencana Tuhan, tidak tahu keinginan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengerti rencananya Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membawa anak-anak kepada Yesus. Mengapa kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan? Ditanyakan lagi, mengapa kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan? Ya, saudara, karena ini tempat perlindungan, hanya tempat perlindungan, saudara. Haleluya. Karena di dalam Tuhan itu ada tempat perlindungan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, saudara. Ayat firman Tuhannya, tempat perlindungan, Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tetapi aku akan suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Garis besarnya tempat perlindungan, saudara. Karena mengapa kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada tempat perlindungan. Karena kan kita manusia, kemampuan kita terbatas. Kita sebagai orang tua memang kita bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Tetapi kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita tidak mampu, saudara, melindungi anak-anak kita. Apalagi kalau mereka sudah besar, sudah kuliah, sudah saudaraku yang dikasih. Kita hanya yaitu membawa mereka supaya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Apalagi naik kendaraan, jalan di kota, saudara, jalan di tol, saudara. Saudaraku yang dikasih, kita hanya bermohon, minta perlindungan dari Tuhan supaya anak-anak kita dipelihara, dijaga. Haleluya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Kita hanya dekat dengan Allah, saudara. Mohon perlindungannya, mohon tuntunannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang pertama mengapa kita membawa anak kita kepada Yesus, saudara. Bagian A-nya, karena di dalam Yesus ada perlindungan kita. Di dalam Tuhan ada perlindungan kita. Segala kemampuan kita terbatas, segala daya kita tidak mampu, tetapi Tuhanlah yang mampu melindungi hidup kita, menjaga kita, memelihara anak-anak kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengan doa kita sungguh-sungguh menyerahkan mereka kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara, bagian B-nya, saudara, mengapa kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan? Suatu pertanyaan dan jawaban di B-nya, karena hari Tuhan semakin dekat. Ayat
Ibrani, saudara, Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan sudah dekat. Gunung meletus, banjir, antara satu kelahi dengan orang tuanya, kelahi dengan mertuanya, saudara. Itu tanda-tanda akhir zaman, saudara. Dan sekarang diizinkan Tuhan, saudara. Suatu virus yang sangat ganas ini, saudara. COVID yang 19 ini banyak orang sembuh, saudara. Banyak orang sehat, saudara. Tapi ada varian baru yang dahsyat lagi melanda India. Sedang sekarang juga menyebar ke Malaysia, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang Tuhan izinkan yang terjadi di dunia ini. Hari Tuhan semakin dekat. Jangan kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maunya kita, biarlah kita datang kepada Tuhan pada pagi dan pada saat-saatnya. Sekarang diizinkan kita hanya bisa beribadah di gereja, saudara. Ibadah rumah tangga belum diizinkan. Dan kita berusaha, saudara, berusaha supaya kita bisa datang, yaitu supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Setiap minggu, yaitu kita selalu menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita menjauhkan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, kita saling menegur. Kalau kita ketemu dengan yang jarang beribadah, kita katakan, yuk kita ibadah. Yuk kita yaitu memuji Tuhan pada hari Minggu. Sedang kita menjauhkan, jangan kita yaitu tidak saling menegur. Di sini di firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan semakin dekat. Di sini saling menasihati, tetapi marilah kita saling menasihati, saling menegur, saling yaitu membawa, yaitu khususnya keluarga, anak-anak kita, saudara. Kita doakan apabila anak kita sudah memandel, apabila anak kita sudah jauh, tidak mampu, tidak bisa kita secara kemampuan kita serahkan kepada Tuhan. Doakan mereka, berdoanya dengan doa, saudara, bisa mengubah mereka menjadi taat, menjadi yaitu setia, berubah karakter mereka, saudara, menjadi karakter yang baik. Haleluya, haleluya. Bagaimana membentuk karakter anak? Yang kedua, yang pertama tadi membawa anak kepada Yesus, saudara. Yang kedua, menjaga anak tetap dalam Tuhan. Menjaga anak tetap dalam Tuhan, yaitu Matius 19 ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anakku, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi anak-anak itu sudah mempunyai kerajaan surga, saudara. Karena mereka polos, tidak tertanam dosa dalam kehidupan mereka, saudara. Jangan dihalang-halangi, bilang yaitu Yesus, saudara. Sekarang kita agak terganggu, saudara, karena aturan pemerintah supaya anak-anak jangan dulu berkumpul. Orang sekolah pun mulai sekarang mulai dibuka dan dilakukan aturan-aturan supaya bermasker, supaya cuci tangan, saudara, menjaga jarak. Dan kita ibadah pun kita jaga jarak, saudara. Kita harus tunduk dengan aturan, karena kita di dalam aturan ini kita bisa terhindar dari yaitu bahaya virus ini. Haleluya. Menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Karakter dibentuk dari keluarga. Kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai yang dituakan dalam keluarga, saudara, menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Haleluya.
bagiannya saudara. Bagian menjaga anak tetap dalam Tuhan, bagian A-nya. Kita berakar dan kokoh. Haleluya. Kita berakar dan kokoh. Akar yang baik akan menghasilkan buah yang baik saudara. Jadi saya lihat, saya punya tanaman saudara. Tanaman ini ada 2. Ada yang suka di yang basah, ada yang tidak suka hidup di tempat yang basah saudara. Saya lihat pisang itu senang di tempat yang basah saudara. Tetapi nangka, jambu itu tidak mau hidup, bahkan mati saudara di dalam yang basah. Dan saya punya nangka juga saudara di pinggir sungai, jarang berbuah karena banjir terus saudara. Itu yang jadi dia tidak, memang dia tetap bertumbuh tapi tidak berbuah saudara. Haleluya. Haleluya. Kita berakar yang kokoh. Akar yang baik akan menghasilkan buah yang baik saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berarti kalau tidak berakar, pohon itu tidak berakar, dia tidak akan bisa berbuah saudara. Dan kalau dia berbuah pun tidak baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berakar yang kokoh. Yang kokoh berarti yang kokoh ini tahan saudara. Tahan kena badai, tahan kena uji saudara, tahan. Jadi kehidupan kita berakar dan berdiri kokoh saudara. Haleluya. Kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu saudara. Haleluya. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam ibadah, di dalam kesetiaan kita mengiringi Tuhan saudara, akan muncul buah-buahnya saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buah-buah roh. Jadi kita minta Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, selalu menuntun menjaga kita saudara. Di dalam kehidupan kita akan terpancar, akan keluar saudara dalam keluarga itu, yaitu buah-buah hidupnya saling mengasihi. Ada sukacita dalam hidupnya saudara. Kemudian damai sejahtera dicurahkan, hidupnya mengalami kesabaran. Dan dia murah hati, bisa berbagi saudara. Haleluya, berarti hidupnya berkelebihan saudara. Saudara saling yaitu membantu satu dengan lain. Utamanya membantu keluarganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang orang tua pun pelit saudara. Orang tua pun pelit. Yaitu kurang yaitu kemurahannya. Kurang yaitu kebaikannya dengan anak-anaknya. Biarpun dia mampu, dia dibatasi anak-anaknya saudara. Hanya lulus SMA saja nggak boleh, retak hilangnya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti itu kurang kemurahan, kurang pemberian, kurang perhatian dengan anak-anaknya. Kalau dia mampu, kalau dia bisa, saudara, silahkan dia bersekolah setinggi-tingginya, sekemampuannya. Sudah dapat S1, bisa ngambil S2, saudara. Kalau kita mampu, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita menjadi orang yang memiliki buah roh, yaitu kemurahan kita dengan anak-anak kita. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dulunya dia garang, dulu dia pemarah, dulu dia pemukul saudara. Suka berkelahi. Kakak saya dulu saudara suka berkelahi. Karena dalam pergaulannya dia berkumpul di kumpulan geng-geng saudara, kakak saya. Pas dia pulang lalu duduk nangis-nangis. Kenapa bilang bapak, kenapa bilang ibu? Diam saja saudara. Dan
apa yang terjadi? Karakternya dia pemarah, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kemurahan jamahan Tuhan, hidupnya di jamaah Tuhan, dia setelah menikah menjadi orang yang baik-baik, saudara, dan mendidik anaknya baik-baik, saudara. Tidak lagi pemarah. Jadi itu yaitu buah roh yang tercurah dalam kehidupannya, saudara. Dia sering berkata, pernah saya dipukul, saudara. Karena itu kesaksian. Dia kan waktu dulu ada getah itu digilis, dan setelah digilis ada yaitu kembang-kembangnya lagi. Oleh saya kan masih kecil, saya sebenarnya saya yang dorong itu, dia suruh saya yang gilingnya, saudara. Oleh saya nggak mampu, dia marah, diambilnya kayu, dipukulnya saya, saudara, lutut saya sampai saya pingsan. Waduh, setelah itu dia berubah, saudara. Dia berubah, terlanjur. Ya, aku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengubah dia. Pemarah jadi orang yang lemah lembut, saudara. Bisa menguasai dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita dulu pemarah, bisa diubahkan Tuhan. Berarti itu buahnya Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Ada dalam kehidupan kita, merubah hidup kita. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua adalah jadi buah Roh Kudus yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita. Haleluya, haleluya. Kemudian bagian B, menjaga anak tetap di dalam Tuhan lewat keteladanan orang tua. Lewat keteladanan orang tua. Yohanes 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari itu kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melewati teladan orang tua. Jadi orang tua menjadi patokan, saudara, tonggak di dalam rumah tangga, yaitu lewat teladan orang tua. Jadi kita jangan bosan membawa anak kita. Jangan bosan mendidik anak kita. Mengarahkan mereka, jangan bosan. Umbatai, jauh lita mikir ya kau. Nyanyau. Jadi bekendai. Jangan, saudara. Kita tetap doakan. Tetap sampaikan, saudara. Jangan bosan dengan anak-anak kita, saudara. Kita harus menjadi teladan. Kita bawa mereka. Doakan mereka, saudara. Arahkan mereka. Di sini dikatakan firman Tuhan, saudara. Seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Tadi ibu saya, Ela iketu nih sembayang. Nunggu rumah aku. Ela, abi firman Tuhan. Pada pagi hari ini, seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tutup, rumah kita ditutup, jualan kita ditutup, saudara. Kita beribadah kepada Tuhan. Ini kita berikan teladan sebagai orang tua, sebagai dituakan, saudara. Kita harus bawa keluarga kita beribadah, memberikan waktu. Sekarang tidak sampai 2 jam ibadah, saudara. Sejam lebih saja, ya. Kita tetap beribadah. Haleluya. Haleluya. Karakter dibentuk dari keluarga. Bagaimana membentuk karakter anak, saudara? Karakter anak. Yang ketiga ayatnya 19, pasal 19 ayat 15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Haleluya. Mendoakan anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biar hati kita berat, sakit hati oleh
anak-anak kita, saudara. Luka oleh tindakan anak-anak kita, saudara. Kita mohon dengan Tuhan, minta pengampunan. Minta yaitu kesabaran dalam hati kita, saudara. Supaya kita bisa menaikkan doa-doa kita kepada anak-anak kita, saudara. Saudaraku yang dikasih, kadang-kadang kita sebagai orang tua rasanya putus dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, karena perbuatan mereka, karena kelakuan mereka, saudara. Rasanya tidak mampu, tidak bisa, saudara. Apalagi berdoa, saudara. Perteguran pun kadang-kadang kita buang muka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya kita bisa mampu mendoakan anak-anak kita, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada perumpamaan seganas-ganasnya singa, saudara. Singa, dia paling ganas, raja hutan, saudara. Singa itu, tapi dia sayang dengan anaknya, saudara. Demikian juga hidup kita, saudara. Kita seperti singa itu, biarpun dia ganas, saudara, tetapi dia sayang dengan anaknya. Tetap kita sayang dengan anak kita, mendoakan anak kita. Bagaimana caranya Tuhan, bagaimana maunya Tuhan, saudara, supaya anak-anak kita bisa mendoakannya, saudara. Mendoakan anak-anak, saudara. Dalam Amsal 15 ayat yang 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih, mendoakan anak-anak kita, saudara. Ayat firman Tuhan menekankan kita, menjawab buat kita, saudara-saudaraku, saudara. Tetapi doa orang benar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Memang di dunia ini sudah banyak hal yang menjatuhkan kita, banyak hal yang menjerumus kita, saudara, melemahkan kita, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan, saudara, tetapi doa yang benar didengarnya. Berarti doa yang benar itu yang keluar dari isi hati kita yang paling dalam. Dan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dengan hati kita yang remuk, hati kita yang hancur. Dan kita menaikkan doa-doa kita. Kuaninduriko sampai hasur-hasur purek. Sampai yete dan umata jakot menikahna ya kamati, saudara. Saudaraku yang dikasih, berdoa sungguh-sungguh depan Tuhan. Doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh didengar Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apabila kita dalam kesulitan untuk mendidik dan mengerahkan anak kita, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mengubahkan kita dan mengubah anak-anak kita, saudara. Saudaraku yang dikasih, pasti Tuhan menjawab, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan tahu doa-doa yang benar, yang keluar dari dasar hati kita akan dijawab Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih, mendoakan anak-anak kita. Jangan kita mengabaikan, memutuskan yang tidak benar, tetapi kita tetap lakukan yaitu kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus 5 pasal 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang gila bisa sembuh, orang sakit bisa sembuh, saudara. Kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan ini, saudara, kita saling mendoakan, kita mengaku dosa salah kita depan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa doa kita tidak didengar Tuhan? Kenapa doa kita dijawab Tuhan? Karena dosa yang menghalang, yaitu doa kita kepada Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa ini dosa yang banyak, saudara. Dosa nenek moyang kita, banyak dosa nenek moyang kita, saudara. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh supaya dosa dari nenek moyang kita dijauhkan, dihancurkan, saudara. Mereka nenek moyang kita saling membunuh satu dengan lain.
jak puas ya teh niwah bapa amun jatun galang sandung, saudara. Memang dulu demikian, saudara. Tidak kita tidak sangkal itu memang kenyataannya, saudara. Tetapi kita hilangkan itu. Kita minta pengampunan dengan Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu. Kita aku dosa kita depan Tuhan, saudara. Haleluya. Dosa yang banyak itu kita ampuni kepada Tuhan. Dosa kami, dosa nenek moyang kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mohon mengaku dosa dan saling mendoakan. Kemudian saling mendoakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami yakin dan percaya yaitu doa yang keluar dari dasar hati kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Praktekkan firman Tuhan ini Tuhan. Lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Supaya Tuhan mengubah yaitu hidup kita, khususnya anak-anak kita yang sudah bandel, yang sudah terjerumus di dalam dosa, yang sudah terjerumus yaitu kecanduan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering Mama Peri bilang sama saya, elak serah khotbah jika nganak lu merokok, kare buhau jemaat. Kalau kita berdasarkan berdasarkan firman Tuhan ini bagaikan pedang, saudara. Tidak bisa kita pilih-pilih. Jangan menekan, jangan merokok, saudara. Karena rokok ini suatu candu, saudara. Dan nilainya, duitnya banyak. Apalagi kalau sekarang, yaitu 25.000. 25.000 kadang-kadang gak cukup dua bungkus satu hari. Hitung saja 50.000 kali 30 hari. 1,5 juta. Sedangkan gajinya 2,5 juta. Butang sana sini, saudara, untuk menutup kebutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu berusahalah mengurangi, saudara, mengurangi. Yaitu kalau perokok mengurangi, dikurang-kurang, saudara. Jangan yaitu apalagi kita hidup zaman-zaman sekarang, ongkos terus naik, saudara, harga barang naik, tidak ada yang murah, saudara. Oleh sebab itu kita harus pakai hikmat. Anak-anak muda pun saudara, harus hidup irit, saudara. Jangan boros. Nora JTG milih uras. Kadang-kadang diperlu memilih, dibuang-buang, saudara. Jadi kita dibeli yang perlu, yang secukupnya kita gunakan, pakai hikmat kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, karakter dibentuk dari keluarga. Jadi keluarga punya peranan, keluarga punya punya model, saudara. Keluarga jadi model untuk anak-anak. Kalau bapaknya pemarah, bisa diturunkan kepada anak-anaknya, saudara. Saku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak saya penjudi, saudara. Bapak saya penjudi. Saya berusaha berdoa kepada Tuhan supaya roh judi jauh dari saya, saudara. Kakak saya ada yang demikian, saudara. Oleh tua-tuanya aja yang agak kurang. Dulu itu mereka di mana orang judi dia datang. Kalian zaman rekang dia anu mate. Kenduhem tenah po. Aku na berusaha. Waduh, kuangku. Dak ye dah juga kau deroh naik kuangku. Ada berusaha kak lu mate. Memang mereka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu proyek mereka. Waktu orang meninggal mereka yaitu bisa berusaha. Kita lihat saja kalau orang meninggal, saudara. Kalau ibadah sedikit saja. Pas setelah ibadah, setelah makan, berkerumunan di belakang itu. Mereka siap berusaha, saudara. Ya, tapi kita jangan demikian. Saudara, kita berbisnis yang baik, berbisnis sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbisnis dengan sesuai dengan firman Tuhan, berkatnya berkepanjangan,
hasilnya yaitu berguna dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi role model dari anak-anak kita. Haleluya. Membawa anak kepada Tuhan. Yesus sudah membawa anak. Kita beribadah pun jangan dua miye elak biti ye kau. Jadi bikin ayu, jangan saudara. Bawa terus anak-anak kita supaya mereka yaitu datang kepada Tuhan. Supaya mereka dilindungi, supaya mereka tetap semakin dekat saudara dengan Tuhan. Dan yang kedua, menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Di dalam situ penyebarannya, kalau mereka tetap dalam Tuhan saudara, mereka akan berakar dan kokoh. Haleluya. Berakar dan kokoh. Menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Kemudian kalau mereka kokoh dan berakar saudara, kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik buat mereka. Yang ketiga yaitu mendoakan anak-anak kita saudara. Jadi 3 poin yang penting pada pagi hari ini. Kita membentuk karakter anak kita. Yang pertama yaitu membawa anak kepada Yesus. Kemudian yang kedua, menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Ya, kita berusaha saudara, semampu kita. Kalau kita tidak mampu, kita serahkan kepada Tuhan saudara. Kita berusaha. Kemudian yang ketiga, doakan anak-anak kita. Doakan terus saudara. Elak je naraikwang mendoa dengan disapa-sapai. Saudaraku yang apa yang keluar dari mulut kita ini saudara, suatu doa. Apa yang dikatakan oleh mulut kita, suatu ucapan yang benar-benar yang dari Tuhan saudara. Jangan kita memakai mulut-mulut kita untuk menekan-nekan anak kita, menghalang-halang anak kita saudara yang berbuat baik. Yang mereka yaitu kadang-kadang dikatakan anak-anak kita di dalam kandang saudara. Anak-anak yang tidak bisa ya kita nggak boleh memperkatakan anak-anak kita yang tidak benar. Kita harus menjadi teladan, contoh baik bahasa, baik gaya hidup kita. Kita menjadi role model buat anak-anak kita. Dan kita mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya hidup mereka benar depan Tuhan. Pujilah Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan saya, menguatkan saudara-saudara semua, khususnya anak-anak muda, yaitu berpautlah dengan yaitu perlindungan Tuhan, berpautlah kepada Yesus, dan biarlah kalian berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Saya undang yaitu pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sidang jemaat bangkit berdiri. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hari. Ubahlah
sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita ulang puji-pujian ini dengan sungguh-sungguh harapan Tuhan. Berkaryalah di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamah kami, ubahlah kami jadi kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. 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 Roh Kudus Tuhan menaungi hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Biarlah hidup kami Bapa menjadi teladan dan panutan buat anak-anak, buat sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Baik dorangan ini maupun di tempat masing-masing yang mengikuti yaitu ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib. Jadikan sidang jemaat-Mu Tuhan yang berkarakter, yang bisa membentuk yaitu kehidupan bagi anak-anaknya. Kami yakin dan percaya hidup kami menjadi contoh, hidup kami menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah firman Tuhan Engkau curahkan bagi kami, Engkau perdalam dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi firman-Mu pada pagi hari ini. Berkaryalah Engkau Tuhan, biarlah hidup kami menjadi kekuatan baru di dalam Engkau melalui kuasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami mendoakan anak-anak kami, mendoakan sidang jemaat Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, agar hidup mereka setia di ladang Tuhan, agar mereka suka beribadah, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, agar kehidupan kami tetap yaitu bisa yaitu mendapat keamanan, kemakmuran dari Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan para pemimpin kami dari pusat sampai daerah ini Bapa. Kiranya Bapa di surga memberikan yang terbaik buat mereka. Berikan kesehatan, berikan hikmat roh akar budi buat mereka, agar bisa menjalankan roda pemerintahan ini berjalan dengan baik.
Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Dan kami tetap menyerahkan hidup kami masing-masing di depan Tuhan. Agar kehidupan kami berjalan seturut dan menurut firman Tuhan. Di mana kami berada, di mana kami berusaha, di mana kami bekerja. Tangan Tuhan yang ajaib akan membelahara menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kuasa firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kegiatan sepekan kita yang akan disampaikan oleh penata layanan Saudara Pendeta Pembantu Dodi. Terima kasih. Pada hari ini ada beberapa pengumuman untuk kita. Nanti sore ada kegiatan masih, yaitu menyengkrong atau timbunan untuk depan gereja kita, seperti itu ya. Karena minggu kemarin nggak selesai gitu ya, jadi dilanjutkan pada hari ini. Nanti sore jam 3 sore, jadi mengundang untuk bapak-bapak dan juga anak-anak muda yang tidak ada kesibukan nanti sore untuk bisa sama-sama kita nimbun gitu ya depan gereja kita. Dan juga ada beberapa kegiatan kita pada minggu-minggu ini. Ada ibadah kaum wanita yaitu pada hari Rabu, dan juga hari Kamis ada komsel jam 6 sore yang mengundang kita semua anak-anak muda untuk bisa hadir. Dan ibadah WBI jam 5 sore pada hari Rabu, dan ada hari Sabtu ada ibadah pemuda jam 5 sore. Dan pada hari Selasa ada persekutuan doa mengundang kita yang terlibat dalam pelayanan untuk bisa hadir dalam doa. Dan juga untuk jemaat yang mungkin rindu untuk berdoa gitu ya, bersama-sama ingin dikuatkan, diteguhkan, mungkin punya pergumulan bisa ikut berdoa di pada hari Selasa. Mungkin itu saja pengumuman untuk kita pada saat hari ini. Kita senantiasa berdoa untuk hamba Tuhan yaitu Pak Budianto, kita senantiasa dukung mereka dalam doa. Pada saat ini mereka sedang pemulihan, yaitu sudah berada di rumah mereka, isolasi mandiri seperti itu ya, karena masih belum bisa untuk keluar gitu ya, sampai pada hari yang telah nanti akan ditentukan seperti itu ya. Itu saja informasi untuk jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama pagi hari ini akan mengakhiri ibadah kita, sehingga jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dan pada saatnya nanti Bapak Gembala membawa kita dalam doa berkat bagi kita. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah meninggi-ninggikan Engkau dan mendengar sabda kebenaran firman-Mu untuk menguat memampukan kehidupan kami Bapa. Tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu memberkati sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biar tangan kuasa Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati hidup nikah kami, memberkati buah kandungan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Berkat dalam pekerjaan kami, arah masa depan kami Bapa, perlindungan-Mu tidak akan pernah yaitu terhalang, terputus karena Engkau mengasihi hidup kami. Kami tetap berdoa buat keluarga Bapak Riko pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memulihkan hidup mereka. Kesembuhan hanya dari Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit pada pagi hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang bimbang Tuhan tetapkan, yang lemah dikuatkan karena Tuhan yaitu mampu dan bisa menguasai kehidupan kami, memberkati kami, hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Kami tetap bermohon dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan buat sidang jemaat Tuhan. Agar kehidupan mereka Bapa mendapat pekerjaan yang layak dan pantas di dalam Engkau Tuhan. Agar kehidupan mereka dicukupi. Agar hidup mereka Tuhan selalu hidup dalam berkecukupan. Yang punya pekerjaan Tuhan tambah-tambahkan di dalamnya. Agar kehidupan mereka selalu meninggi-ninggikan Engkau, mengagungkan Engkau demi kemuliaan nama Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pemeliharaan penjagaan tuntunan Tuhan. Apabila kami keluar ruangan ini, tibakan kami tempat kami masing-masing. Dalam perjalanan kami Bapa, jauhkan dari mara bahaya. Biar kehidupan kami senantiasa dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mengarahkan hati kami. Kami mengangkat tangan kami yang sungguh-sungguh depan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, penuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah sidang jemaat ini pulang pada pagi hari ini. Tuhan menjadi Kau naik-naik dan tidak pernah akan turun. Dan Tuhan jadikan Engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Amen. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya turunlah berkat dari Allah Bapa, pengasihan dan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadikan kami hidup berkenan depan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.